Ada hal menarik yang sering luput kita sadari. Hidup sederhana itu kadang justru lebih menguntungkan dibanding hidup yang kelihatan mewah. Ada orang yang gajinya biasa aja, tapi nabungnya kenceng, investasinya rapi, dan hidupnya adem. Sementara ada juga yang kelihatannya sibuk dan wah, tapi uangnya lari entah kemana. Aneh ya, kok bisa gaya hidup sederhana malah nyisain lebih banyak cuan? Yuk, kita obrolin bareng, karena ada 7 gaya hidup sederhana yang ternyata diam-diam bisa bikin finansial jauh lebih stabil. Frugal living itu sering disalahpahami sebagai pelit, padahal aslinya jauh berbeda. Ini lebih kayak seni mengatur uang, supaya nggak kabur tanpa pamit. Banyak orang yang mulai hidup frugal justru bukan karena terpaksa, tapi karena sadar betapa banyak pengeluaran kecil yang kalau dijumlahin bisa kayak bayar tagihan besar. Misalnya meal prep, biar nggak jajan tiap hari, manfaatin promo, tanpa harus terpancing beli yang nggak perlu, pilih transportasi yang hemat tapi tetap nyaman. Sampai sekadar bikin daftar belanja biar nggak kalap. Hal-hal yang kelihatannya remeh ini entah gimana selalu bikin dompet jadi lebih stabil dari minggu ke minggu. Yang menarik, frugal living juga bikin kita belajar bedain butuh sama pengen, dan itu perubahan mental yang signifikan banget. Begitu mulai sadar soal itu, keputusan finansial otomatis lebih terjaga. Bukan menyiksa diri, tapi bikin hidup lebih terarah dan tenang. Coba ingat-ingat, berapa kali kita belanja cuma karena lihat barang lucu, lihat warna yang kayaknya gua banget, atau lihat label diskon merah menyala. Banyak dari kita belanja bukan karena butuh, tapi karena kebiasaan impulsif yang udah jadi refleks. Makanya, trik sederhana seperti pause 10 detik sebelum check out itu sering dibilang receh, tapi efeknya serius. Saat kita berhenti sebentar dan nanya, "Gua beneran butuh nggak?" Seringnya jawaban jujurnya, enggak. Bahkan yang tadinya terasa urgent, tiba-tiba nggak penting lagi setelah jeda singkat itu. Kebiasaan ini cocok banget diterapkan di marketplace yang tawarannya gila-gilaan tiap hari. Tanpa kita sadari, sedikit kontrol diri ini bisa ngehemat banyak uang setiap bulan. Bukan berarti nggak boleh beli hal-hal yang menyenangkan, tapi kita jadi lebih sadar kapan harus stop. Dan saat saldo nggak terkuras buat hal impulsif, rasanya tuh ada kepuasan tersendiri. Kayak menang kecil tapi berarti. Meal prep jadi contoh paling sederhana tapi powerful dalam frugal living. Banyak orang baru sadar betapa borosnya jajan setelah coba masak sendiri selama seminggu. Gak harus menu rumit, cukup nasi, telur, ayam, sayur. Yang penting, kenyang dan sehat. Yang menarik, meal prep itu bukan cuma soal hemat, tapi soal kontrol. Kita jadi tahu bahan apa yang dipakai, porsinya berapa, dan pengeluarannya seberapa. Bandingkan dengan makan di luar yang tiap porsi kecilnya bisa bikin harga melambung. Apalagi kalau nambah minum atau dessert. Belum lagi kalau tiap hari makan di luar karena hektik. Uang melayang tanpa disadari. Dengan meal prep, kita bisa masak sekali buat 2-3 porsi, bawa bekal, dan otomatis hemat puluhan ribu per hari. Sebulan, bisa jadi ratusan ribu bahkan lebih. Selain itu, hidup terasa lebih ringan karena nggak perlu bingung mau makan apa tiap hari. Simple. Tapi efek finansialnya terasa banget. Gaya hidup minimalis sering disangka cuma soal estetik rumah yang putih, rapi, dan kosong. Kayak di Instagram. Padahal inti minimalis jauh lebih dalam dari sekadar dekorasi. Ini adalah cara hidup yang ngajarin kita buat berhenti numpuk barang yang nggak dibutuhin dan mulai fokus pada fungsi, bukan penampilan. Banyak orang di Indonesia mulai sadar kalau mereka punya terlalu banyak barang. Lemari penuh tapi tetap bingung mau pakai baju apa. Laci sesak tapi nggak pernah nyentuh sebagian isinya. Rumah berantakan padahal sudah dibereskan berkali-kali. Minimalisme datang sebagai napas segar. Begitu kita ngurangin barang, ruang terasa lebih lega, pikiran ikut lapang. Dan lucunya, pengeluaran otomatis turun karena kita nggak lagi gampang tergoda beli barang cuman karena kayaknya lucu atau lagi diskon. Hidup jadi lebih simpel, lebih tenang, dan lebih efisien. Minimalis itu bukan larangan punya barang, tapi pilihan buat nggak dikendalikan oleh barang. Di masyarakat Indonesia, clutter atau tumpukan barang itu kayak masalah umum yang jarang dianggap serius. Banyak rumah penuh barang yang sebenarnya masih bagus, tapi jarang bahkan tidak pernah dipakai. Lemari yang meledak isinya bikin kita stres tiap pagi, dapur penuh wadah plastik hasil belanja bulanan, atau rak yang harus ditahan biar nggak ambruk. Ketika akhirnya kita mulai decluttering, ada satu perasaan unik yang sering muncul, lega. Bukan cuma lega karena ruangnya lapang, tapi juga lega karena ternyata
kita nggak butuh sebanyak itu untuk hidup nyaman. Dari proses beberes itu kita belajar sesuatu, ternyata banyak barang yang dulu kita anggap penting sebenarnya cuman hasil belanja impulsif atau ikut tren. Begitu kita mulai hidup dengan barang yang fungsional saja, nafsu belanja ikut mengecil. Kita jadi lebih mikir sebelum beli sesuatu, kepake atau cuman nambah sesak. Kebiasaan kecil ini bikin pengeluaran turun tanpa terasa, dan lebih kerennya, rumah jadi terasa lebih damai. Salah satu prinsip minimalis yang paling terasa manfaatnya adalah mindset lebih baik, punya satu yang awet daripada 5 yang cepat rusak. Ini nggak cuma berlaku buat benda mahal, bahkan barang sehari-hari seperti sendal, panci, atau tas kerja pun efeknya besar. Di awal mungkin kita mikir, mahal amat, tapi kalau dihitung jangka panjang, yang awet selalu lebih hemat. Di Indonesia, banyak orang akhirnya kapok beli barang murah yang rusak dalam hitungan bulan. Akhirnya beli lagi, totalnya malah lebih mahal. Minimalisme ngajarin kita buat berhenti masuk ke lingkaran itu. Selain itu, punya barang lebih sedikit bikin kita lebih menghargai dan merawat apa yang kita punya. Kita jadi lebih telaten nyimpen, ngebersihin, atau benerin barang ketimbang buru-buru beli baru. Ujungnya, pengeluaran makin kecil, rumah lebih rapi, dan hidup terasa lebih ringan. Minimalisme itu kayak investasi gaya hidup. Sekali klik, efeknya panjang kemana-mana. Sekarang, punya side hustle sudah bukan tren lagi, tapi semacam sistem pertahanan diri di tengah biaya hidup yang terus naik. Banyak orang di Indonesia yang awalnya cuma iseng-iseng jualan online atau buka jasa kecil-kecilan di sela-sela kerja, malah jadi nemu sumber cuan tambahan yang lumayan stabil. Ada yang modal skill desain, nulis, edit video, ngajar privat, bahkan hobi baking yang tadinya cuma buat keluarga. Ada juga yang mulai dari hal sederhana seperti just tip minimarket, reseller skincare, atau jualan barang pre-loved yang menumpuk di rumah. Side hustle bukan sekadar cari uang tambahan, tapi soal membuka peluang baru yang kadang nggak kepikiran sebelumnya. Yang menarik, makin banyak kita ekspor skill dan peluang sampingan, makin kebuka juga jalan buat nambah pengalaman, relasi, dan kepercayaan diri. Cuan datangnya bisa pelan-pelan, tapi konsisten. Dan itu sering jadi penyelamat banyak orang. Di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, atau Surabaya, hidup dari satu sumber penghasilan saja kadang bikin napas finansial terasa pendek. Mau bayar kos, makan, transportasi, tagihan, belum lagi keperluan darurat. Rasanya semua numpuk di belakang dompet. Makanya, banyak anak muda mulai nyari peluang sampingan, dari yang paling kecil sampai yang bisa dikerjain tiap weekend. Gak perlu langsung pusing mikirin yang besar. Cukup mulai dari hal sederhana, seperti buka jasa editing, bikin caption untuk UMKM, ambil project freelance di marketplace, atau jualan makanan ringan yang gampang dibuat pelan-pelan. Penghasilan sampingan ini bisa jadi penyokong kebutuhan pokok, atau bahkan tabungan yang sebelumnya susah dibangun. Yang penting bukan besarnya dulu, tapi konsistensi nyari celah yang cocok dan nyaman dijalanin. Kadang dari proyek kecil itu, kita justru nemu jalan rezeki yang jauh lebih besar. Yang sering kita lupa adalah, skill kecil yang kita anggap biasa aja, kadang justru sangat dicari. Ada orang yang cuman jago bikin desain simple, tapi selalu kebanjiran order untuk poster, feed IG, atau thumbnail YouTube. Ada juga yang cuma jago ngetik cepet, tapi kepake banget buat jasa transkrip atau input data. Bahkan kemampuan bawain barang dari minimarket dekat rumah pun bisa jadi just tip yang laris. Apalagi kalau tahu barang-barang promo yang lagi dicari, banyak orang side hustle itu bukan tentang skill luar biasa, tapi tentang mau mulai. Hasilnya mungkin terlihat receh di awal. 20.000, 50.000, 100.000. Tapi kalau datang terus tiap minggu, jumlahnya bisa jadi signifikan. Apalagi kalau uangnya dipisahin khusus untuk tabungan atau kebutuhan tertentu. Lama-lama, kita bakal sadar kalau cuan tambahan ini bikin hidup lebih ringan, nggak gampang panik soal uang, dan punya rasa aman yang sebelumnya nggak ada. Co-living itu sering dianggap gaya hidup yang mahal atau ribet, padahal kalau dijalanin dengan cara sederhana, justru bisa hemat banyak. Bawa tas belanja sendiri, misalnya, kelihatannya sepele, tapi bisa ngurangin biaya kantong plastik yang kalau dihitung setahun lumayan banget. Atau mulai beli produk refill yang harganya lebih miring dibanding beli kemasan baru tiap kali. Banyak keluarga juga mulai sadar kalau hemat listrik itu bukan cuma buat tagihan,
tapi juga bikin rumah lebih nyaman. Nggak semua lampu mesti nyala, nggak semua elektronik harus standby. Yang menarik, semakin kita terbiasa hidup ramah lingkungan, semakin kelihatan kalau pola hidup ini bukan sekadar cinta bumi, tapi juga cinta dompet. Kita jadi menghargai barang lebih lama, nggak gampang buang, dan nggak impulsif beli barang baru. Eco living, kalau dipikir-pikir, adalah kombinasi pas antara gaya hidup hemat dan kesadaran untuk nggak boros energi. Banyak keluarga Indonesia pelan-pelan mulai menerapkan hemat listrik karena ngerasain sendiri tagihannya makin naik tiap bulan. Ada yang mulai matiin lampu tiap kali pindah ruangan, ada yang pakai kipas daripada AC kalau cuaca masih oke. Ada juga yang rutin cabut charger dan colokan yang nggak dipakai. Hal-hal kecil yang kelihatannya remeh ini ternyata punya dampak signifikan. Apalagi kalau rumah pakai elektronik lama yang boros daya, sedikit diatur ulang penggunaannya, langsung kerasa hematnya. Selain itu, kebiasaan ini bikin kita lebih sadar kapan suatu energi benar-benar dibutuhkan rumah juga terasa lebih tenang, karena nggak semua perangkat bunyi, nyala, atau panas. Eco living dengan hemat listrik ini bukan cuma bikin tagihan turun, tapi juga bikin kita lebih disiplin dan mindful dalam memakai energi. Hematnya dapat, lingkungannya juga senang. Eco living juga membuat kita lebih menghargai barang yang kita punya. Misalnya, pakai botol minum sendiri dibanding beli air mineral tiap hari. Kelihatannya kecil, tapi hitung saja dalam sebulan, uangnya bisa dialihin ke hal lain. Atau reuse kontainer bekas selai, toples camilan, sampai kotak-kotak kecil yang biasanya dibuang begitu saja. Banyak orang juga mulai rajin merawat barang biar lebih awet, nyuci sepatu dengan benar, merapikan pakaian sesuai bahan, atau sekadar memperbaiki barang rusak kecil-kecilan, daripada langsung beli baru. Lama-lama, pola hidup seperti ini bikin pengeluaran jauh lebih terkendali. Kita juga jadi lebih kreatif dalam memaksimalkan apa yang sudah ada. Yang awalnya hanya hemat-hematan kecil, ternyata berdampak besar bukan cuma ke lingkungan, tapi juga ke kondisi dompet. Eco living itu sebenarnya bukan gaya hidup khusus, tapi kebiasaan kecil yang bikin hidup lebih efisien. Di era digital seperti sekarang, jadi konsumen yang pintar itu ibarat skill wajib. Bukan cuma soal dapetin harga paling murah, tapi gimana kita bisa manfaatin semua fitur digital yang sebenarnya dirancang buat bantu kita hemat. Mulai dari cashback, voucher, perbandingan harga, sampai aplikasi pencatat keuangan. Banyak orang yang belanjanya sebenarnya nggak banyak-banyak banget, tapi karena nggak pakai strategi, pengeluaran jadi bocor halus tiap hari. Kadang cuma karena check out buru-buru tanpa lihat harga di platform lain, atau lupa pakai voucher yang sebenarnya udah ada di akun. Jadi smart digital consumer itu bukan berarti belanja terus, tapi belanja dengan cara yang lebih terarah. Kita jadi tahu kapan harus beli, kapan harus nunggu, mana yang worth it, dan mana yang cuman godaan marketing. Dengan sedikit kesadaran tambahan, belanja online yang tadinya bikin dompet ngos-ngosan bisa berubah jadi alat penghematan yang lumayan signifikan. Di Indonesia, belanja online udah kayak kegiatan harian, buka aplikasi sebentar, scroll, lihat harga, terus tiba-tiba ada paket datang. Tapi banyak orang mulai sadar bahwa perbandingan harga itu penting banget. Satu barang yang sama bisa beda harga jauh antar platform. Kadang selisihnya sampai puluhan ribu. Belum lagi kalau kita teliti lihat ongkir, sistem cashback, dan promo bank tertentu, total harganya bisa makin turun. Kebiasaan cek harga di beberapa tempat ini sederhana tapi ngaruh banget buat kondisi keuangan. Ada orang yang rutin ngelakuin ini setiap kali mau beli barang, dan hasilnya menghemat ratusan ribu dalam sebulan. Selain itu, membandingkan harga bikin kita otomatis lebih sabar dan gak impulsif. Kita jadi bertanya, harga segini wajar gak sih? Atau gue butuh sekarang, atau bisa nunggu promo? Itu aja sudah cukup buat ngejaga dompet tetap aman. Aplikasi pencatat keuangan sekarang banyak banget dan formatnya beragam. Mulai dari yang super simple sampai yang detail banget. Dan lucunya, begitu orang mulai coba catat pengeluaran, hampir semua kaget dengan hasilnya. Ternyata, jajan kopi kecil tiap hari kalau dikumpulin sebulan bisa jadi angka yang lumayan. Atau langganan aplikasi yang lupa dibatalkan ternyata masih auto-renew. Dari catatan itulah muncul kesadaran. Oh, pola belanja gua kayak gini ternyata. Kesadaran kecil ini punya efek besar. Kita jadi lebih berhati-hati, lebih terarah saat belanja, dan lebih bijak saat memutuskan mau alokasiin uang kemana,
Bahkan beberapa orang jadi bisa atur target tabungan atau cicilan dengan lebih rapi. Jadi smart digital consumer itu bukan cuma soal memanfaatkan promo, tapi juga memahami perilaku belanja kita sendiri lewat data. Uangnya jadi lebih terkendali, dan keputusan finansial pun lebih matang. Gaya hidup sehat itu sering disangka mahal, padahal kalau dijalani dengan cara yang simple, justru jauh lebih hemat. Banyak orang Indonesia sekarang mulai sadar kalau masak sendiri, jalan kaki, atau olahraga gratis di taman itu jauh lebih terjangkau dibanding nongkrong atau jajan tiap hari. Bahkan, kebiasaan sekecil kurangi gula dan gorengan bisa bikin tubuh lebih kuat dan dompet lebih aman dari biaya kesehatan mendadak. Yang menarik, gaya hidup sehat itu efeknya berlipat. Kita merasa lebih bugar, tidur lebih enak, pikiran lebih terang, dan akhirnya lebih produktif. Produktivitas yang stabil ini sering berujung ke keputusan finansial yang lebih bijak. Karena saat tubuh dan pikiran sehat, kita nggak gampang stres dan impulsif. Sehat hemat ini bukan tren, tapi pola hidup yang makin banyak orang sadari manfaatnya. Dan yang paling keren, semuanya bisa dimulai dari hal kecil yang gratis atau hampir nggak butuh biaya. Kalau kita lihat di banyak keluarga, biaya kesehatan itu sering datang tiba-tiba. Mulai dari batuk pilek berkepanjangan, mak kambuh, sampai tekanan darah yang naik gara-gara pola makan dan gaya hidup yang berantakan. Padahal, kalau dirunut lagi, penyebabnya sering hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dicegah. Cuma dengan rutin jalan sore, memperbanyak minum air putih, dan ngurangin makanan berminyak, tubuh sudah dapat perlindungan ekstra. Dan tiap kali kita berhasil menjaga kesehatan, itu berarti satu pengeluaran tak terduga berhasil dihindari. Banyak orang akhirnya sadar bahwa hidup sehat itu bukan soal makanan fancy atau gym mahal, tetapi soal konsistensi kecil sehari-hari. Dengan tubuh yang lebih fit, kita juga jadi lebih siap kerja, lebih fokus, dan lebih stabil emosinya. Dan ini semua punya efek domino langsung ke keuangan. Sehat itu memang investasi, tapi investasinya nggak harus mahal. Masak sendiri adalah salah satu kebiasaan sehat hemat yang paling terasa efeknya. Bukan cuma karena harga bahan makanan lebih murah dibanding beli di luar, tapi juga karena kita bisa kontrol kualitas dan porsinya. Banyak orang yang awalnya coba masak sendiri hanya untuk menghemat, tapi malah keterusan karena ternyata rasanya enak, porsinya lebih puas, dan uang jajannya berkurang drastis. Satu kali masak bisa jadi 2 kali makan, bahkan 3 kalau diatur baik. Selain itu, masak sendiri bikin kita lebih sadar bahan apa yang masuk ke tubuh. Kita jadi tahu berapa banyak minyak, gula, garam, dan bumbu yang dipakai. Ujungnya, tubuh lebih sehat dan pengeluaran makin kecil. Hidup terasa lebih teratur juga, karena nggak perlu lagi bingung mau makan apa setiap hari. Dan yang paling penting, kebiasaan ini bikin kita merasa punya kontrol penuh atas kesehatan dan keuangan sekaligus. Hematnya dapet, sehatnya jalan, puasnya pun iya. Slow living itu bukan berarti hidup lambat atau malas, justru kebalikannya. Ini gaya hidup yang ngajarin kita berhenti sebentar, napas dulu, baru ambil keputusan. Di tengah ritme hidup orang Indonesia yang serba cepat, tuntutan kerja yang makin berat, dan notifikasi yang nggak pernah berhenti. Slow living. Jadi semacam rem darurat supaya kita nggak kehabisan energi. Banyak orang baru sadar betapa capeknya mereka ketika mulai memberi diri sendiri jeda kecil. Bangun lebih pelan, makan tanpa buru-buru, pulang kerja tanpa langsung buka laptop lagi. Hasilnya, pikiran lebih tenang, hati lebih stabil. Keputusan finansial pun lebih rasional. Kita jadi nggak mudah tergoda belanja impulsif cuman buat self-reward. Dan nggak ngerasa harus selalu ikut tren mahal hanya untuk menutupi stres. Slow living membuat kita kembali merasa cukup. Dan rasa cukup itu mahal nilainya. Disinilah hidup yang lebih pelan ternyata bikin cuan lebih aman. Di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, ritme hidup cepat itu sudah jadi keseharian. Orang bangun pagi buta, pulang malam, weekend pun kadang masih kerja. Lama-lama, tubuh jadi protes, pikiran penuh sesak, dan dompet ikut terpengaruh karena kebiasaan mengobati stres dengan belanja atau jajan mahal. Slow living datang sebagai pengingat bahwa kita boleh memilih untuk berhenti sejenak. Dengan memperlambat ritme hidup, kita jadi bisa ngerasain lagi hal-hal kecil yang sering kita lewatin. Sarapan tenang, ngobrol sama keluarga, jalan santai di sore hari, atau sekadar istirahat tanpa rasa bersalah. Dan yang menarik, ketika stres turun,
keputusan finansial jadi jauh lebih matang. Kita nggak lagi beli sesuatu karena emosi, tapi karena benar-benar butuh. Energi yang lebih stabil juga bikin kerja lebih fokus, sehingga produktivitas meningkat secara natural. Hidup jadi lebih ringan, lebih jernih, lebih terarah. Slow living juga membuka mata kita bahwa kebahagiaan itu nggak selalu harus mahal. Ketika kita melambat, kita jadi bisa menikmati hal-hal sederhana. Baca buku favorit di rumah, bikin makanan hangat bareng keluarga, nongkrong santai di taman, atau sekadar duduk sambil dengerin lagu. Aktivitas seperti ini sering gratis, tapi rasanya justru lebih ngisi hati daripada healing spontan yang menguras saldo. Banyak orang merasa hidupnya lebih nyaman ketika mereka berhenti memaksakan diri, mengejar gaya hidup cepat. Dengan ritme yang seimbang, kita jadi punya ruang buat mikir lebih jernih. Mana kegiatan yang benar-benar bikin bahagia? Mana yang cuma bikin capek dan boros? Ujungnya, slow living membuat kita lebih sadar dalam membuat pilihan, termasuk pilihan finansial. Kita lebih paham prioritas, lebih tenang dalam mengatur uang, dan lebih jarang terjebak pengeluaran yang nggak perlu. Pelan-pelan, hidup terasa lebih damai, dan dompet pun ikut tersenyum. Akhirnya, 7 gaya hidup sederhana ini bukan sekadar tips atau teori yang enak didengar. Semuanya berangkat dari kebiasaan kecil yang bisa banget diterapin siapapun, tanpa harus nunggu mapan, kaya, atau punya hidup yang super rapi dulu. Justru dari hal-hal kecil, milih makan di rumah, belanja lebih sadar, ngurangin barang, ngatur energi, sampai nyari pemasukan tambahan, kita mulai ngerasain perubahan yang pelan-pelan tapi nyata. Banyak orang yang awalnya cuma coba satu kebiasaan sederhana, akhirnya bisa ngatur hidupnya lebih baik dan merasa lebih punya kendali atas keuangan sendiri. Dan itu rasanya luar biasa. Yang penting, jangan kejar perubahan besar sekaligus. Cukup mulai dari satu langkah kecil yang paling gampang buat kamu. Nanti, langkah itu akan nambah sendiri, seiring waktu. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Semoga dari video ini, kamu dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang dan dicoba. Kita semua lagi belajar menata hidup, dan itu perjalanan yang sah, wajar, dan berharga. Video ini bukan ajakan untuk mengikuti gaya hidup tertentu atau menjamin hasil finansial tertentu. Ya, semua informasi di sini murni untuk edukasi, inspirasi, dan refleksi bareng-bareng. Setiap keputusan terkait keuangan, kebiasaan, atau cara hidup tetap balik lagi ke masing-masing penonton. Silakan lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan sama kondisi, kebutuhan, serta kenyamanan pribadi kamu. Yang penting, ambil yang bermanfaat, buang yang nggak cocok. Hidup tiap orang beda-beda, dan itu nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa video ini membuka sudut pandang baru soal hidup sederhana dan cuan, jangan lupa klik like, biar aku tahu kamu suka konten seperti ini. Share juga ke teman atau keluarga yang lagi butuh dorongan buat mulai hidup lebih terarah. Dan pastinya, subscribe, serta aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang gaya hidup, cuan, dan perjalanan finansial yang lebih sehat. Yuk tumbuh bareng pelan-pelan, satu kebiasaan kecil setiap hari.